Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Bagi anak-anak yang masih daring, semoga sudah bangun pagi, sarapan, dan sudah mandi pagi ya. Sudah mandi pagi lalu mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan tentunya bagi anak-anak yang sudah PTM atau pembelajaran tatap muka sudah bangun lebih awal. Karena harus pergi ke sekolah. Nah, dan tentunya sudah sarapan dan buku-bukunya sudah guru periksa semuanya lengkap sesuai dengan jadwal ya anak-anak. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah berakhir di pembelajaran tema 2 ya, pembelajaran yang ke-6 subtema 4. Nah, dalam pembelajaran yang ke-6 ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama, peran dalam dongeng dan kehidupan masyarakat ya. Dan kehidupan masyarakat, lalu kita menentukan nilai pecahan. Ayo kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN ya. PPKN, bahasa Indonesia, peran dalam dongeng dan kehidupan masyarakat. Anak-anak sudah tahu sudah hafal ya peran yang dimainkan oleh para tokoh dalam cerita ataupun dongeng. Memerankan dongeng adalah salah satu cara mengekspresikan sebuah dongeng. Memerankan tokoh pada dongeng berarti berperan sebagai tokoh dalam dongeng. Memerankan tokoh pada dongeng harus diperankan dengan baik agar pesan dalam dongeng dapat tersampaikan ke penonton. Peran tidak hanya ada di dongeng. Dalam kehidupan nyata, tiap individu memiliki peran. Peran yang dimiliki tiap individu tidak sama. Tiap peran juga memiliki peran yang berbeda. Misalnya, teman yang memiliki peran sebagai petugas kebersihan yang bertugas untuk membersihkan semua lingkungan kelas. Semua tugas tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini peran yang dilakukan kamu sama temanmu pasti berbeda ya. Ada yang memerankan tokoh-tokoh juga, tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Nah, dalam memerankan suatu dongeng, tentunya kita harus menghayati ya. Kita menghayati cerita yang ada dalam dongeng. Nah, contohnya temanmu memerankan tokoh protagonis. Nah, tentu tokoh ini yang selalu ditampilkan adalah hal-hal yang baik, perilaku yang baik, menolong, rendah hati, dan suka membantu orang yang lemah seperti itu. Sedangkan peran-peran antagonis yang ditampilkan adalah peran yang jahat. Nah, tentunya saat kamu memerankan peran tersebut harus lebih baik ya, karena penonton akan lebih tertarik jika kita memerankan tokoh tersebut dengan begitu baik ya. Nah, seolah-olah penonton itu berada dalam ceritanya seperti itu. Berikutnya, pelajaran matematika menentukan nilai pecahan. Materi ini sudah kita bahas ya anak-anak. Ibu membuat kue bulan berbentuk lingkaran dan membaginya menjadi 8 bagian sama besar. Semua potongan kue dimakan oleh anak-anak. Nah, di sini Ibu guru beri contoh. Anton memakan 3 potong kue bulan. Kita perhatikan di sini yang diarsir ada 3. Jadi total kotaknya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ini 3 per 8.
Nah, di sini nomor 1 ini Anton memakan 3 potong. 3 potong kue bulan. Jadi pembilangnya ada di angka 3, sedangkan penyebutnya ada di angka 8. Seperti itu ya anak-anak. Lalu yang nomor 2 ini, Alif memakan 2 potong kue bulan. Nah, kita perhatikan yang diarsir 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 2 per 8. 2 per 8. 2 pembilang dan ke-8 adalah penyebut. Jadi 2 per 8. Yang ketiga, Pipi memakan 3 potong kue bulan. Nah, kita perhatikan di sini ada yang diarsir, ada 3. 1, 2, 3. 3 per berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 3 per 8. Nah, pembilangnya 3 dan penyebutnya 8. Jadi 3 per 8. Seperti itu ya anak-anak. Dan ini ada tugas untuk anak-anak. Nomor 1. Nilai pecahan yang ditunjukkan dengan daerah yang diarsir adalah titik-titik. Lalu, apa yang dimaksud dengan tokoh tritagonis? Apa yang dimaksud dengan tokoh tritagonis? Yang ketiga, tuliskan 3 contoh sifat yang dimiliki tokoh protagonis. Yang keempat, yang ketiga tadi, anak-anak tuliskan ya 3 contoh sifat yang dimiliki tokoh protagonis itu apa saja. Lalu yang keempat, nilai pecahan yang ditunjukkan dengan daerah yang diarsir adalah titik-titik. Yang kelima, tempat dan waktu terjadinya suatu cerita disebut apa? Oke. Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Seperti biasa, sebelum mengakhiri terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.